Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang keempat, yaitu lingkungan ekonomi dalam aktivitas manajemen internasional. Beberapa dimensi perekonomian utama dalam aktivitas manajemen internasional yang perlu kita perhatikan ketika mendeteksi suatu negara apakah kondusif atau tidak sebagai negara tujuan untuk berinvestasi adalah sebagai berikut. Mulai dari kondisi gross national product, gross domestic product, kemudian distribusi pendapatan, hingga kepada sistem perekonomian yang berlaku di negara tersebut. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dengan gross national product dan gross domestic product. GNP ini biasa juga dikenal dengan istilah PNB. Jadi gross national product dengan produk nasional bruto itu adalah satu hal yang sama. Apa maksudnya? GNP atau PNB merupakan penjumlahan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, baik oleh warga lokal di negara tersebut ataupun oleh warga negara lokal yang ada di luar negeri, ya. Nah, jadi kalau kita langsung kepada contoh saja untuk mengetahui besaran GNP atau PNB Indonesia, ini berarti kita hitung dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang Indonesia yang ada di Indonesia dan orang Indonesia yang melakukan aktivitas produktif di luar negeri. Jadi misalnya perusahaan Indonesia yang melakukan investasi langsung di negara lain, produk dan jasa yang dihasilkannya itu masuk ke dalam perhitungan GNP atau PNB Indonesia. Nah, demikian juga dalam bentuk jasa. Jadi misalnya para tenaga kerja, baik yang profesional maupun yang tidak, TKI, TKW misalnya, yang bekerja di luar negeri, mereka mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan yang mereka terima itu kita masukkan dalam hitungan PNB atau GNP Indonesia, ya. Nah, kemudian yang kedua, gross domestic product atau produk domestik bruto, merupakan penjumlahan semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara, baik oleh warga negara di negara tersebut, baik maupun oleh warga negara asing yang melakukan aktivitas produktif di negara tersebut, ya. Nah, jadi kita contohkan. Misalnya GDP atau PDP Indonesia ini adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang merupakan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan lokal, mereka menghasilkan barang dan jasa, begitu juga investor asing yang menghasilkan barang dan jasa yang melakukan aktivitasnya di Indonesia. Nah, ini perhitungannya masuk ke dalam GDP atau PDP Indonesia, ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami di sini adalah pertanyaan berikut, ya. Bagaimana mengetahui kondusif tidaknya suatu negara sebagai negara tujuan investasi dilihat dari aspek GDP dan GNP negara tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, maka kita perlu melakukan penelusuran informasi lebih lanjut. Misalnya, ketika kita melihat track record angka GDP suatu negara dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun terakhir misalnya, itu mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Nah, apakah hal ini bisa langsung kita membuat satu simpulan bahwa negara ini kondusif untuk dijadikan negara tujuan investasi? GDP yang meningkat artinya angka GDP ini memiliki
kontribusi dari dua pihak. Apakah dari pihak lokal atau dari pihak asing yang melakukan aktivitas produktif di negara tersebut. Nah, sehingga kita perlu mendeteksi lebih lanjut GDP tersebut ini bersumber dari mana? Apakah kontribusi lokal yang dominan atau sebaliknya, kontribusi dari investor asing yang dominan. Nah, yang dikhawatirkan adalah apabila kontribusi asing yang dominan, berarti aktivitas produktif di negara tersebut, barang dan jasa yang mampu dihasilkan di negara tersebut banyak dihasilkan dari pihak asing. Nah, apabila ada hal-hal yang membuat pihak asing ini keluar atau hengkang dari negara tersebut, maka akan secara drastis cepat menurunkan angka GDP negara itu, ya. Nah, jadi yang ideal GDP yang baik ini adalah yang berkontribusi dari pihak lokal, ya. Demikian juga GNP. GNP suatu negara tinggi perlu ditelusur lebih lanjut. Tingginya ini apakah dari kontribusi warga lokal yang melakukan aktivitas produktif di negara tersebut atau kontribusi dari warga negara yang melakukan aktivitas produktif di negara lain. Nah, tentunya yang ideal GNP atau PNB yang ideal ini adalah kontribusi dari warga negara yang melakukan aktivitas di negara tersebut, ya. Nah, tapi sebaliknya, apabila GNP atau PNB ini ternyata besarnya dari kontribusi warga negara yang melakukan aktivitas di negara lain, maka pertanyaan besar muncul. Mengapa warga negara justru lebih produktif di negara lain, tidak di negaranya sendiri? Nah, ini bisa saja karena beberapa faktor, ya. Misalnya kondisi negara yang memang tidak memungkinkan untuk kondusif melakukan investasi di sana, mungkin sering terjadi bencana alam, mungkin terjadi mungkin terjadi perang saudara atau hal-hal yang tidak kondusif lainnya, ya. Nah, jadi demikian, ya. Jadi intinya GNP GDP tinggi tidak serta-merta langsung dapat kita simpulkan bahwa negara tersebut kondusif untuk berinvestasi. Tapi tingginya GNP GDP ini, angka ini perlu ditelusur lebih lanjut, apakah berasal dari pihak lokal atau dari pihak asing untuk GDP, begitu juga GNP, apakah yang produktif ini warga yang melakukan aktivitas di dalam negeri atau warga yang melakukan aktivitas di luar negeri. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, di lingkungan ekonomi yang dapat dijadikan sinyal untuk mendeteksi satu negara ini kondusif atau tidak sebagai negara tujuan investasi adalah distribusi pendapatan, ya. Distribusi pendapatan ini menunjukkan bagaimana pendapatan suatu negara itu tersebar di antara rakyatnya, ya. Nah, berdasarkan penjelasan ini maka kita bisa membedakan bahwa di suatu negara itu bisa terjadi distribusi pendapatan merata atau bisa juga terjadi distribusi pendapatan tidak merata. Distribusi pendapatan merata, nah ini berarti pendapatan di antara setiap warga negara relatif serupa, ya. Jadi misalnya income per kapitanya kisarannya 5 juta. Nah, berarti antar orang itu ya tidak jauh berbeda, sekitar 5 juta, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 juta, ya, tidak jauh berbeda. Sebaliknya distribusi pendapatan tidak merata berarti pendapatan di antara setiap warga itu tidak sama. Ada yang pendapatannya rendah, ada yang pendapatannya menengah, dan ada yang pendapatannya tinggi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contohnya di Indonesia, ya. Masuk ke kategori yang mana masyarakat di Indonesia pendapatannya? Apakah merata atau tidak merata? Nah,
jadi kalau kita lihat fenomena yang ada ya, di satu sisi banyak orang-orang di Indonesia ini yang bergelimang harta ya, mobilnya banyak ya, sampai garasi rumah itu nggak cukup untuk menampung. Tapi di lain sisi lagi kita lihat banyak juga yang untuk makan satu hari saja sulit ya, jadi sangat miskin ya, fakir. Nah, ini pertanda bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia tidak merata. Banyak kelompok orang kaya, banyak juga kelompok orang miskin. Nah, ya, itu menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, dalam konteks ini kita perlu menjawab pertanyaan berikut. Strategi apa yang dapat diterapkan oleh pebisnis internasional yang masuk ke negara tujuan dengan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata? Nah, jadi tentu strateginya akan berbeda dengan yang negara dengan masyarakat yang distribusi pendapatannya merata ya. Nah, apabila investor asing masuk ke suatu negara dengan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata, berarti mereka berhadapan dengan daya beli masyarakat yang tidak sama. Nah, daya beli yang tidak sama ini tentunya akan berkonsekuensi pada strategi penetapan harganya ya. Nah, harga ditetapkan berarti turut dibedakan. Jadi di sini penting sekali untuk melakukan strategi segmentasi pasar berdasarkan pendapatan yang diimplementasikan lebih lanjut dalam menvariasikan harga ya. Nah, contoh, kita ambil contoh ya. Ini kan contohnya Indonesia. Harga handphone itu kita lihat ya, ada yang high end, middle end, low end. Nah, sampai divariasikan seperti ini, yaitu sebenarnya adalah untuk mengakomodir kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata ya. Nah, kemudian lantas bagaimana strategi yang diterapkan di negara tujuan yang distribusi pendapatan masyarakatnya cenderung merata? Nah, berarti tidak diperlukan untuk membedakan pasar berdasarkan pendapatan karena kecenderungan pendapatan itu adalah sama ya. Nah, jadi silakan untuk memasarkan dengan satu harga ya. Nah, jadi ini penjelasan tentang distribusi pendapatan dan implikasi pemasaran bagi si investor asing dengan kondisi distribusi pendapatan yang berbeda-beda ya. Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian, mana yang baik? Apakah negara dengan distribusi pendapatan masyarakat yang merata atau negara dengan distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata? Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah ukuran income per kapitanya. Ya, rata-rata pendapatan per kapitanya itu seperti apa? Ya, jadi merata itu baik kalau rata-rata pendapatan atau income per kapita masyarakatnya itu tinggi. Nah, tapi merata bisa juga menjadi tidak baik ketika income per kapitanya rendah. Contoh, banyak negara terbelakang di Afrika, ya, pendapatannya merata. Meratanya bagaimana? Rendah semua pendapatan rata-ratanya, ya, miskin semuanya misalnya, itu merata kan. Nah, tapi tidak baik ya karena income per kapitanya rendah ya. Nah, jadi belum tentu ya yang merata itu pasti menunjukkan kondisi yang baik, tapi kita lihat dari income per kapitanya ya. Nah, kita lanjutkan faktor yang ketiga di lingkungan ekonomi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mendeteksi satu negara ini kondusif atau tidak sebagai tempat berinvestasi adalah dari aspek konsumsi. Nah, konsumsi di sini bisa kita lihat dari tiga hal ya, konsumsi individu, konsumsi pemerintah, dan konsumsi swasta. Nah, konsumsi individu ini kita dapat lihat dari bagaimana konsumen individu ini mengalokasikan
income disposable mereka dalam pembelian barang kebutuhan pokok dan bukan kebutuhan pokok ya. Income disposable ini maksudnya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ya, setelah disisihkan dengan tabungan dan hal-hal lainnya. Jadi memang pendapatan ini adalah bagian pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ya. Nah, seperti apa contohnya ya? Nah, contohnya seperti ini. Konsumsi individu ini biasanya dapat kita bedakan konsumsi terhadap barang inferior dan konsumsi terhadap barang superior ya. Barang inferior ini maksudnya barang kebutuhan pokok, sedangkan barang superior adalah barang sekunder atau barang tersier ya, atau barang mewah ya. Nah, kita ambil contoh misalnya apabila terjadi peningkatan pendapatan, bagaimana pola konsumsi individu terhadap barang superior dan barang inferior ini? Sama atau berbeda? Ya. Nah, kita ambil contoh. Misalnya untuk konsumsi barang inferior, ya, anggaplah konsumsi beras misalnya. Ketika seseorang memperoleh tambahan pendapatan atau tambahan penghasilan, ya. Kemarin penghasilannya per bulan 4 juta, kemudian naik menjadi 7 juta. Bagaimana konsumsi barang inferiornya? Apakah meningkat atau tidak ya? Nah, contoh beras ya. Satu keluarga untuk konsumsi beras dalam 1 bulan ya, misalnya per bulannya 20 kilo ya. Kemudian mengalami peningkatan pendapatan menjadi 10 juta. Apakah konsumsi beras yang 15 kilo tadi juga mengalami peningkatan, misalnya menjadi 25 kilo? Nah, kan tidak demikian ya. Jadi kecenderungannya kalau konsumsi barang inferior ini kuantitasnya tidak berubah ketika terjadi peningkatan pendapatan. Tapi yang berubah adalah kualitasnya ya. Jadi kemarin misalnya berasnya itu adalah beras yang biasa-biasa saja, yang bukan dalam kemasan. Nah, karena terjadi peningkatan pendapatan, bergeser ke beras dengan kualitas yang lebih baik, yang bermerek, yang kemasannya bagus, kualitasnya lebih bagus ya. Nah, seperti itu polanya untuk konsumsi barang inferior. Nah, jadi yang terjadi adalah peningkatan kualitas ya. Kemudian bagaimana dengan pola konsumsi barang superior yang bukan kebutuhan pokok? Misalnya kendaraan ya, atau rumah ya. Apakah terjadi peningkatan pendapatan, juga akan terjadi peningkatan kualitas atau peningkatan kuantitas? Nah, di sini bisa dua-duanya ya kalau untuk barang superior. Bisa saja kualitasnya bertambah, jadi kendaraannya kemarin baru 1, kemudian terjadi peningkatan pendapatan, nambah lagi 1. Nah, tapi bisa juga tidak bertambah kuantitasnya, tapi kualitasnya yang semakin meningkat ya. Jadi mungkin kemarin kendaraannya diganti dengan kendaraan dengan harga dan kebaruan yang lebih kekinian misalnya ya. Nah, demikian untuk pola konsumsi individu pada barang superior ya. Jadi Ibu ulangi kembali ya. Untuk barang inferior biasanya terjadinya peningkatan pendapatan itu diikuti dengan peningkatan kuantitas dalam peningkatan kualitas dalam konsumsi barang inferior. Sedangkan untuk pola konsumsi barang superior itu bisa terjadi peningkatan pendapatan ini berdampak pada peningkatan kualitas atau peningkatan kuantitas dari barang superior ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pola konsumsi pemerintah. Ini biasanya pemerintah itu melakukan konsumsi dapat kita lihat dari komponen pengeluarannya ya. Jadi apa yang dikonsumsi itu kita bisa lihat dari pos-pos pengeluarannya ya. Bisa berupa pengeluaran ini naik, turun, tinggi, rendahnya dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalnya pertumbuhan penduduk ya. Nah,
pertumbuhan penduduk apa kaitannya dengan mengapa pertumbuhan penduduk bisa mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah. Nah, contohnya ya, dengan bertambahnya penduduk berarti ketersediaan layanan publik itu juga akan semakin bertambah, baik itu sekolah untuk pendidikan, kesehatan, rumah sakit, puskesmas ya, kemudian layanan-layanan publik lainnya itu juga akan semakin meningkat, termasuk juga untuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi dengan semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, maka pengeluaran juga akan semakin meningkat ya. Lalu yang kedua, pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Ini bagaimana? Pendapatan masyarakat mempengaruhi tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah. Nah, ini sebagai contoh misalnya untuk gaji pegawai negeri, gaji TNI, Polri, kemudian untuk dana pensiun PNS misalnya TNI Polri ya. Nah, jadi di satu sisi pendapatan pegawai negeri TNI Polri atau pensiunan ini meningkat, maka itu akan meningkatkan pengeluaran pemerintah ya. Nah, berikutnya konsumsi pengeluaran pemerintah kita lihat dari perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi maka menuntut pemerintah mengupdate perkembangan teknologi tersebut, terutama untuk layanan publik ya. Jadi mungkin perangkat komputer, kemudian peralatan, mesin-mesin yang semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu juga harus diperbaharui ya supaya layanan publik menjadi lebih baik. Nah, kemudian hankam negara. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh hankam negara. Nah, ini biasanya pemenuhan kebutuhan peralatan hankam ya. Misalnya apakah berupa senjata, peralatan tempur, yang pesawat dan lain sebagainya yang tujuannya untuk hankam negara ya. Nah, jadi seperti contoh misalnya Amerika Serikat waktu terjadi perang Irak, Iran, Afghanistan itu besar sekali pengeluaran untuk kebutuhan persenjataan mereka ya. Jadi hankam, keperluan untuk hankam bisa berdampak terhadap pengeluaran pemerintah. Yang berikutnya adalah ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nah, ini berdampak terhadap semakin tidak efisien pelaksanaan kegiatan pemerintah akan berdampak pada semakin tingginya pengeluaran pemerintah. Nah, ini contohnya tadi, misalnya kasus-kasus korupsi yang terjadi ya. Kemudian pemanfaatan peralatan infrastruktur yang tidak optimal ya. Nah, ini akan membengkak pengeluaran pemerintah ya. Biaya untuk pembangunan yang biasanya kalau untuk kasus-kasus korupsi itu kan contohnya dilakukan markup ya, tentunya beban pemerintah, pengeluaran pemerintah akan menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian pengeluaran juga dipengaruhi oleh pembayaran hutang dan hal-hal lainnya ya. Jadi pola konsumsi pemerintah ini dapat diketahui dari sisi pengeluarannya. Kemudian konsumsi swasta maksudnya adalah pihak-pihak di luar pemerintah dan di luar individu. Nah, biasanya berkaitan juga konsumsi swasta ini. Jadi konsumsi swasta itu dapat kita ketahui dari hal-hal apa, aktivitas produktif apa yang banyak dilakukan oleh pihak swasta. Jadi misalnya kalau misalnya ternyata banyak pengeluaran di bagian infrastruktur, peralatan atau mesin atau jasa. Nah, ini juga bisa menjadi pertanda bahwa peluang investasi ada di bidang-bidang tersebut ya. Nah, kemudian faktor keempat
yang bisa dijadikan acuan untuk mendeteksi suatu negara ini kondusif atau tidak kondisi perekonomiannya adalah neraca pembayaran. Nah, di neraca pembayaran ini berisikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kita kenal ada posisi surplus, defisit, dan berimbang. Surplus ini menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi daripada pengeluarannya. Kemudian defisit sebaliknya, pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan negara, dan berimbang ini berarti terjadi balance antara pendapatan dan penerimaan negara. Nah, kondisi mana yang ideal? Ya tentunya negara yang memiliki neraca pembayaran surplus ya, berarti pendapatan negara tersebut lebih besar. Nah, biasanya ini pertanda negara ini dalam kondisi perekonomian yang sangat baik ya. Sehingga peluang investasinya juga semakin besar di sana. Kita lanjutkan, faktor kelima adalah investasi swasta. Investasi swasta ini merupakan bagian dari pendapatan nasional yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu negara. Jadi kapasitas produktif ini maksudnya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, ya, menghasilkan apapun itu, baik berupa produk fisik ataupun jasa, ya. Nah, jadi misalnya begini ya, saat kepala negara itu membuat kebijakan investasi dengan cara membuka akses jalan misalnya. Nah, dia berpikir bahwa apabila akses jalan terbuka, maka akan berdampak terhadap masuknya peluang investasi yang berpotensi lebih besar, ya. Perekonomian masyarakat menjadi lebih meningkat. Nah, di sini apabila investasi itu meningkat, ya, apakah dalam produk fisik ataupun dalam bidang jasa, ya, tentunya menunjukkan aktivitas produktif yang semakin tinggi. Aktivitas menghasilkan baik produk fisik maupun jasa yang semakin tinggi. Dengan aktivitas produktif yang semakin tinggi, ini akan memperluas ketersediaan lapangan kerja, ya. Nah, lapangan kerja yang semakin tersedia ini akan mampu menekan atau mengurangi angka pengangguran. Angka pengangguran yang semakin rendah akan berdampak pada semakin membaiknya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang semakin tinggi berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin baik pula. Nah, tentunya dengan daya beli masyarakat yang baik ini, roda perekonomian juga akan semakin membaik, ya. Jadi kalau investasi swasta kondisinya di suatu wilayah, suatu daerah atau negara itu menunjukkan tren yang semakin meningkat, maka ini bisa menjadi pertanda sinyal yang memberikan informasi bahwa negara itu kondusif untuk berinvestasi, ya. Kita lanjutkan, yang keenam adalah tentang fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, fluktuasi itu artinya naik turun. Nilai tukar itu maksudnya harga. Jadi fluktuasi nilai tukar mata uang ini maksudnya naik turunnya harga mata uang, ya. Nah, beberapa macam kurs pertukaran mata uang yang kita kenal di dunia ini ada dua. Floating exchange rate system dan fixed exchange rate system, ya. Kita coba lihat penjelasannya satu persatu. Floating exchange rate system ini maksudnya sistem nilai tukar mata uang mengambang. Mengambang maksudnya apa? Harga mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang seperti apa? Harga mata uang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang, ya. Nah, kalau ini di sini hukum permintaan dan penawaran berlaku. Jika permintaan mata uang itu lebih tinggi dari penawarannya,
maka harga mata uang akan tinggi. Tapi sebaliknya, kalau permintaan mata uang lebih rendah dari penawaran mata uang itu, maka harga mata uang menjadi lebih rendah, ya. Nah, floating exchange rate system atau nilai tukar mata uang mengambang ini kita kenal meliputi dua kategori. Yang pertama mengambang bebas, yang kedua mengambang terkendali. Apa maksudnya mengambang bebas? 100% atau sepenuhnya harga mata uang itu ditentukan oleh mekanisme pasar, ditentukan oleh demand dan supply. Nah, biasanya yang banyak menggunakan mengambang bebas ini adalah negara-negara maju yang memiliki mata uang kuat atau hard currency, yaitu misalnya US dollar, pound sterling, yen, euro, ya, dan negara-negara maju lainnya. Nah, untuk sistem nilai tukar mengambang terkendali, ini artinya harga mata uang tetap ditentukan oleh mekanisme pasar atau oleh demand dan supply mata uang tersebut, tapi tidak sepenuhnya. Nah, jadi harga mata uang ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, permintaan penawaran mata uang tersebut, dan yang kedua adalah oleh intervensi pemerintah negara melalui bank sentralnya masing-masing. Nah, ini banyak digunakan oleh negara berkembang, ya, seperti Indonesia, ya, kemudian India, Malaysia, Filipina, ya. Nah, mengapa demikian, ya? Jadi mengapa kok negara maju banyak lebih memilih menggunakan mata uang mengambang bebas, sedangkan negara berkembang lebih memilih sistem nilai tukar mata uangnya menggunakan mengambang terkendali, ya. Nah, jadi begini, negara maju ini memiliki mata uang yang kuat. Mengapa negara maju punya mata uang yang kuat atau hard currency istilahnya? Karena produk dan jasa mereka itu tersebar di berbagai negara dan terserap di berbagai negara. Ini menjadikan permintaan akan mata uang mereka menjadi tinggi, ya. Nah, sehingga sangat cukup memadai, sangat cukup modal bagi mereka untuk menggunakan nilai tukar mengambang bebas, ya, karena demand mata uang mereka tinggi, ya. Nah, tapi kalau negara berkembang tidak akan mungkin memilih mata uang mengambang bebas. Karena apa? Demand mata uangnya masih lemah. Nah, tentu ya bunuh diri ya kalau misalnya negara berkembang yang permintaan mata uangnya lemah menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas. Jadi tidak sanggup, ya, karena permintaannya lemah. Nah, sehingga untuk mengatasi ini yang dilakukan adalah mengambang terkendali, ya. Nah, ada kalanya pemerintah melalui bank sentralnya di negara berkembang ini melakukan intervensi dengan melepas valuta asingnya ketika pada titik tertentu